Hai guys, it's Brown and welcome back. Terima kasih buat kalian sudah mengklik video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe, bantu untuk storytellernya, dan juga like jika kalian suka, dan tulis komentar di bawah ini. So, minggu lalu gue sudah membahas tentang sejarah punk rock dan estetika perlawanan. Jadi buat kalian yang belum nonton, silahkan linknya ada di deskripsi. Di video kali ini, gue sendiri akan membahas tentang Perang Dunia Pertama. Nah, Perang Dunia Pertama ini adalah perang yang paling mematikan, konflik yang paling mengerikan di negara-negara Eropa. Kenapa bisa disebut dengan Perang Dunia Pertama? Padahal perang ini terjadi hanya di benua Eropa. Itu kita akan bahas dari penyebab perang sendiri, latar belakang perang, jalannya perang, dan juga hasil dari perang sendiri. Apa yang ada di otak kalian ketika kalian mendengar kata perang atau war? Apakah senjata, kerajaan, soldier, ataupun darah? Jadi, sejarah mencatat, Perang Dunia Pertama ini adalah perang ataupun konflik paling mematikan di negara-negara adidaya di benua Eropa. Jadi, Perang Dunia Pertama ini dimulai dari tanggal 29 Juli 1914 sampai dengan 11 November 1918. Jadi 4 tahun berperang. Korban dari Perang Dunia Pertama ini adalah 9 juta soldier yang tewas pada waktu itu, dan lebih dari 90 juta orang dipropaganda. Artinya dipropaganda untuk keikutsertaan dalam perang ini, dimobilisasi. Anyway, propaganda adalah salah satu agenda yang wajib dalam kata perang in war history. Oke. So, banyak dari kalian mungkin yang belum tahu apa penyebab dari kekacauan ataupun timbulnya Perang Dunia Pertama atau Total War. Nah, kita mulai dari Jerman. Jerman adalah salah satu adidaya kekuatan besar di Eropa saat itu. Ketika Sir William II naik tahta, nah, Sir William ini memanfaatkan semua sumber daya alam yang ada di Jerman saat itu untuk totalitas membangun persenjataan, nuklir, industri, dan juga armada laut. Sir William II ini ingin menyaingi British ataupun Inggris pada waktu itu, yang notabene-nya adalah saingan dari Jerman saat itu, karena Inggris dikenal dengan kuat dengan armada lautnya. Nah, maka dari itu semua negara berlomba-lomba untuk membuat persenjataan karena ada ketakutan negara itu diserang oleh negara lain. Maka semua negara membuat persenjataan, benteng pertahanan agar tidak diserang oleh negara lain, maksud gue. Nah, itu yang pertama dari penyebab umumnya. Yang kedua ini adalah pertarungan ataupun dendam lama dari negara-negara konflik di Eropa sendiri, seperti misalnya Kesultanan Utsmaniyah ataupun Turki sekarang yang berperang dengan Prancis merebutkan wilayah Balkan. Di samping itu ada juga Jerman yang berusaha menyaingi Rusia, karena Rusia ini adalah salah satu negara adidaya pensokong kekuatan militer terbesar. Di segi lain adalah konflik yang berkepanjangan antara Kekaisaran Austria-Hungaria dengan Serbia yang memperebutkan wilayah di Bulgaria. Next, penyebab yang lain adalah terbentuknya 3 aliansi. Nah, aliansi ini sendiri dibentuk pertama kali oleh Otto von Bismarck, yaitu merupakan kanselir dari Jerman sendiri di tahun 1873. Nah, di sana sudah terbentuk 3 aliansi kekaisaran besar, seperti, dan di sini disebut dengan Blok Sentral. Nah, Blok Sentral itu sendiri dialiansi oleh Jerman, Kekaisaran Austria-Hungaria, dan juga Italia. Karena sekutu mereka mendengar bahwa Jerman telah membentuk kelompok. Nah, ini yang menjadi cikal bakal persaingan sengit. Pada tahun 1909 dibentuk juga satu aliansi dengan kekaisaran kuat. Di sana ada Rusia sebagai penyokong senjata, ada British, Inggris, dan juga di sana ada Prancis. Nah, kenapa mereka mengikut sertakan British ataupun England meskipun negaranya emang kecil? Karena England ini adalah negara yang mempunyai jajahan yang banyak. Ketika mereka akan war gitu kan ya, perang. Nah, negara jajahan di bawah Inggris ini seperti Australia, New Zealand, India, beberapa negara di Afrika Selatan seperti Mesir itu otomatis akan ikut membantu mereka. Nah, aliansi ini bersifat defensif. Jadi ini adalah perjanjian bilateral antara masing-masing negara. Jika salah satu negara sedang berperang gitu kan ya, maka negara aliansinya itu otomatis akan ikut join di perang ini. Itu sebab umum. Kita kerucutkan lagi. Nah, sebab khusus dari terjadinya Perang Dunia Pertama ini atau Total War ini adalah terbunuhnya Adipati Agung Franz Ferdinand di tanggal 29 Juli 1914 oleh salah satu orang nasionalis kebangsaan Serbia, yaitu Gavrilo Princip, yang disebut dengan insiden Sarajevo. Nah, jadi sudah ngerti kan kalian, mulai dari ketegangan dari membentuk aliansi, ketegangan membentuk senjata, adanya dendam lama. Nah, itu adalah sebab-sebab terjadinya Perang Dunia Pertama. Nah, selanjutnya setelah pembunuhan ini yang akan menjadi cikal bakal konflik di antara semua negara, dan even negara-negara yang ada di Asia, Amerika juga akan
ikut berpartisipasi dalam perang ini. Oke, next kita ke jalannya perang. Oke, seperti yang tadi gue bilang, setelah terbunuhnya Adipati Agung Franz Ferdinand oleh Gavrilo Princip, saat itu sudah pasti kekaisaran Austria-Hungaria menjadi gerang perang. Dan seketika mereka mengirimkan ultimatum meminta 10 permintaan yang sengaja dibuat-buat dikirim ke Serbia gitu kan ya ceritanya. Nah, sudah jelas mereka nggak akan bisa memenuhi tuntutan 10 itu. Dari 10 tuntutan yang diminta oleh kekaisaran Austria-Hungaria, hanya 8 permintaan yang bisa dipenuhi oleh kekaisaran Serbia. Dan karena tuntutan tidak dipenuhi, maka tanggal 28 Juli 1914 Austria menyatakan perang terhadap Serbia. Nah, ini adalah pintu jalan terjadinya Perang Dunia Pertama. Dan otomatis Austria-Hungaria ini akan menyerukan sekutunya yang ada di blok sentral seperti Jerman dan juga Kesultanan Utsmaniyah ikut untuk berperang melawan Serbia. Pada tanggal 30 Juli 1914, Jerman yang dengan notabene-nya negara yang powerful, adidaya. Kenapa Jerman disebut dengan negara Panzer? Karena kuat dengan tanknya, armada laut, dan juga persenjataannya. Jerman melakukan propaganda mobilisasi terhadap warga sipil dan juga soldier di sana untuk mereka di Westbrain gitu kan ya, didoktrin agar join dalam war ini. Karena so far Jerman ini sudah berjanji jika kekaisaran Austria-Hungaria yang notabene Kroasia sekarang berperang, nah mereka akan memberi bantuan kepada Austria-Hungaria. Dan tahun 1914 di bulan Agustus, Jerman menyatakan perang terhadap Rusia. Nah, ketika mendengar perang ini, otomatis aliansi sekutu yang ada di Rusia seperti England dan juga Prancis otomatis juga menyatakan war kepada Jerman. Jadi di blok sentral ini Jerman yang menjadi musuh besarnya, meskipun dibuka oleh Austria dan Serbia. Dan dalam waktu singkat, di bulan 4 Agustus 1914, Inggris menyatakan perang terhadap Jerman. Dengan sedemikian rupa, perang cepat menyebar di seluruh benua. Amerika yang menyatakan perang terhadap Jerman karena waktu itu Jerman melakukan penjelajahan lautan bertepi. Waktu itu kapal Amerika Serikat, kapal dagangnya ditembak mati oleh Jerman. Kesultanan Turki atau Kesultanan Utsmaniyah juga menyatakan perang terhadap Rusia. Dengan notabene-nya mereka memperebutkan wilayah di Balkan, semenanjung Balkan. Dan juga Jepang menjadikan perang terhadap Jerman karena Jerman ini mereka memperebutkan wilayah yang ada di Sengau, yang ada di provinsi China saat itu. So, jadi sekarang kamu mengerti kan kenapa disebut Perang Dunia Pertama? Karena dengan cepat perang menyebar dan tidak hanya di benua Eropa, meskipun konflik yang mematikan ini dipicu oleh hal yang sangat kecil sebenarnya. Insiden pembunuhan Franz Ferdinand oleh Gavrilo Princip, dan otomatis di benua Afrika, negara jajahan yang ada di benua Afrika seperti Mesir, Togo, dan juga Australia juga ikut berperang melawan Jerman karena negara-negara jajahan ini adalah negara di bawah kekuasaan dari Inggris. Dan juga India juga ikut join dalam perang ini. Jadi bisa kalian bayangkan 25 negara total war ikut dalam Perang Dunia Pertama. Gila kan? Perang selama 4 tahun dan semua negara berperang. Dan di perang ini, menurut gue pribadi, ini adalah ajang untuk menunjukkan kekuatan powerful dari semua negara seperti negara Rusia, Jerman, Prancis, dan juga Italia. Italia yang saat itu ada di pihak Jerman gitu kan ya, malah berbalik arah melawan Jerman sendiri. Perang ini dibuka dengan serangan yang membabi buta dari kekaisaran Austria-Hungaria ke Serbia dan disokong dengan pasukan dari Jerman. Jadi begini ceritanya, Austria menyerang dengan Serbia dibantu dengan blok, di belakangnya ada pasukan Jerman, dan juga Jerman saat itu membagi dua aliansi pasukannya ketika menyerang Rusia dan juga membantu di Austria-Hungaria. Dan juga Jerman waktu itu menyerang Belgia untuk membuka jalan menyerang Prancis dan juga England. Pertempuran sengit terjadi di rawa-rawa, di parit, terjadi juga di laut antara armada perang England dan juga Jerman, dan terjadi juga di semenanjung Pasifik, serangan Jerman dan juga Amerika. India juga ikut serta dalam perang ini. Jadi bisa kita bayangkan perang ini benar-benar perang yang konflik mematikan. Yang mematikan dalam sejarah, terutama Amerika adalah negara adidaya yang menyokong semua bantuan ke Rusia. Jadi sudah paham kan? Ketika Austria menyerang Serbia, Jerman bantu Austria, Serbia dibantu oleh Rusia. Ketika Jerman menyerang Belgia untuk masuk ke pintu Prancis dan juga Rusia. Ketika pasukan Jerman berperang juga di blok barat dan blok timur. Semua negara ikut andil dalam perang ini.
Dan hasilnya apa? Jelas, dalam suatu perang tidak akan menghasilkan apapun. Jadi kalian sudah paham kan penyebab umum perang khusus itu apa dan terjadinya perang seperti apa. Kalau misalnya gue ceritain secara detail itu mungkin konten ini akan jadi 1 jam. Sementara perang dan chaos kekacauan di Perang Dunia Pertama ini, Perang Dunia Pertama ini juga semua orang yang ada di kekaisaran seperti kekaisaran Rusia, kekaisaran Jerman, kekaisaran Austria-Hungaria, dan kekaisaran Utsmania itu rakyat sipil dipropagandakan, tapi mereka mendesak pemerintah untuk mencabut diri dalam perang ini. Dan alhasil ketika karena rakyat saat itu, rakyat sipil di Rusia mendesak untuk pemerintahan Tsar Nicholas II, dan akhirnya dia tumbang dan menarik diri dari perang. Dan saat itu terinspirasi juga rakyat-rakyat di Austria-Hungaria dan juga Jerman saat itu juga mendesak untuk Sir William yang kedua untuk turun tahta dan menarik diri dari perang. Makanya dalam sekejap 4 kekaisaran besar itu runtuh saat itu, seperti kekaisaran Rusia, kekaisaran Utsmania, kekaisaran Austria-Hungaria, dan kekaisaran Jerman. Waktu itu sudah runtuh dan di negaranya pribadi itu mengalami kekacauan. Jadi paham kan, ketika perang berlangsung dan negaranya juga ada totali demonstrasi dari warga sipil karena banyaknya korban, pengangguran, banyaknya kekacauan ekonomi dan politik. Akhirnya 4 kekaisaran itu menarik diri dari perang dan akhirnya perang pun usai. Oke, next kita lari ke hasil perang. Sudah jelas, hasil perang ini dimenangkan oleh pihak sekutu, yang diantara lainnya adalah England, Prancis, dan juga Rusia. Dan kekalahan ada di pihak Jerman, Austria, Hungaria, dan juga Kesultanan Utsmania. Hasil dari perang ini sendiri menimbulkan salah satu perjanjian yang disebut dengan perjanjian Versailles, yang dalam perjanjian itu isinya adalah Jerman harus menanggung semua biaya perang dan Jerman sendiri harus mengembalikan negara jajahannya selama perang. Nah, ini jelas yang tidak menguntungkan bagi Jerman sendiri. Nah, dengan latar belakang inilah akan terjadi konflik ke Perang Dunia Kedua. Hasil dari perang ini sendiri adalah runtuhnya 4 kekaisaran besar di Eropa. Seperti yang gue bilang tadi, kekaisaran Jerman yang menjadi republik, kekaisaran Rusia yang menjadi komunis, kekaisaran Austria-Hungaria, dan juga kekaisaran Italia saat itu. Selain juga adanya perjanjian Versailles. Nah, hasil dari perang ini sendiri adalah terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa atau PBB yang dibentuk pada tanggal 10 Januari 1920 oleh mantan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson saat itu. Nah, isi dari PBB ini adalah untuk mengontrol ketentraman dunia agar negara tidak menjadi perang. Lebih dari 9 juta soldier gugur saat itu di konflik yang paling mematikan, dan juga lebih dari 40 juta yang dilaporkan warga sipil meninggal. Nah, pada saat itu after war gitu kan ya, setelah Perang Dunia Pertama, pengangguran di mana-mana, kekacauan ekonomi, kekacauan politik, semua bangunan terbakar, dan yang paling menanggung rugi ini adalah Jerman. Nah, yang paling mendapat keuntungan dalam Perang Dunia Pertama atau Total War ini adalah si negara Paman Sam. Karena so far Amerika ini banyak sekali menyokong persenjataan saat war. Perang ini adalah ajang bisnis bagi negara besar adidaya seperti Rusia dan juga Jerman. Dan yang terakhir dari hasil dari Total War ini atau Perang Dunia Pertama ini adalah munculnya paham fasisme di Italia, munculnya Nazi di Jerman, munculnya komunis di Rusia, dan juga munculnya total militer di Jepang. Apa yang menjadi hasil dari perang ini akan berimpact pada Perang Dunia Kedua. Nah, dan Perang Dunia Kedua ini itu kita akan bahas di next episode. So, jadi itulah Perang Dunia Pertama. Ketika tadi gue udah menyebutkan bagaimana awalnya Perang Dunia Pertama, sebab khususnya, sebab umumnya, negara siapa aja yang join, aliansi, bagaimana konflik mematikan, konflik kecil, persaingan keras adu senjata, dan juga jalannya perang seperti apa, dan hasil perang itu sendiri. Oke, jadi buat kalian yang suka dengan video ataupun konten-konten sejarah ini, silahkan like di bawah ini, tulis komentar, dan juga jangan lupa di subscribe. Ataupun kalian boleh nge-request videonya, tulis di kolom komentar. Oke, see you guys!